rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya untuk Ustaz Al-Fani dan ibu-ibu saya sampun rawuh duluan, ini malah saya belakangan. Karena ada kendala teknis. Anak-anak yang awalnya nggak mau ikut, lah kok sudah mau berangkat sudah ditanya motor, nih ikut aduh, nggak tadi gitu ya. Masya Allah. Nah ini kata ikut dinamikanya dakwah kalau ngaji dan dakwah kalau ibu-ibu. Tapi Pak Insya Allah ketika kita jalani dengan ikhlas juga kemudian lapang gitu, Insya Allah semua bernilai ibadah. Oke, ibu-ibu saya berdiri atau duduk ya? Oh duduk aja, duduk aja. Soalnya imut. Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih beri kita, yang masih mengembalikan ruh kita setelah tadi malam dipegang sama Gusti Allah ketika kita tidur. Jadi dibalik oleh Gusti Allah sekarang pagi ini sakit hidup lagi, sakit bernapas lagi. Alhamdulillah. Kalau nggak dikembalikan kira-kira gimana Bu? Nah, kalau mati musola innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Alhamdulillah. Makanya kenapa kemudian kita disunahkan setiap bangun tidur untuk mengucapkan Alhamdulillah. Hafal Ibu doanya bangun tidur? Nah, anak-anak tahu hafal ya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mati dan kepadanya lah kita kembali. Jadi ketika tidur itu kan dipegang jiwanya. Dalam surat Az-Zumar Gusti Allah menceritakan demikian. Allah memegang jiwa-jiwa orang-orang yang memang sudah waktunya mati, tapi kemudian Gusti Allah kembalikan yang memang derewan pancingnya. Jadi kalau belum waktunya dikembalikan sama Gusti Allah, sehingga pagi sakit melek lagi, sakit bernafas lagi, sakit ngaji lagi. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita syukuri sekali. Ya Allah, saya diparingi umur maneh, saya sakit melek lagi. Makanya ketika bangun tidur itu disunahkan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi kita bangun dalam keadaan sehat. Sehat ya Bu? Sehat Insya Allah. Alhamdulillah. Walaupun sakit mungkin sakitnya sakit yang dan parah gitu. Paling ya sakit gigi. Sakit gigi itu parah sebenarnya, sakit sekali, tidak ada yang nyambar gitu kan ya. Masya Allah sakit gigi itu. Ya alhamdulillah kita bangun dalam keadaan sehat. Dan alhamdulillah lagi kita bangun dalam keadaan yang muslim. Kita masih berada pada barisan kaum muslimin. Ini alhamdulillah. Di antara sekian banyak orang ada yang memutuskan untuk tidak lagi ada pada barisan kaum muslimin. Alhamdulillah semua naudzubillah. Ternyata Allah istiqomahkan kita, Allah sabarkan kita, masih detik ini kita masih menjadi seorang
diparingi prolog sama Ustazah Feni, bisa jadi namanya nggak ada yang tahu gitu kan. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Oh coba sampai memang begitu kan. Buatan akan sekepas gitu takdir kapan, apakah masih kemudian bisa Ramadan lagi atau kemudian besok sudah tidak ada yang tahu begitu. Oke, ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang sesuatu itu akan jadi istimewa kalau kita semerap sesuatu itu yang terakhir kali. Nggih napa mboten? Jadi lek wis semerap, lek mboten akan diulangi lagi, mboten enten malih gitu, maka kemudian diperbaiki gitu. Ini misalkan sholat lek panjenengan semerap, lek panjenengan dienteni malaikat maut, kira-kira bakal ngadeg loh dan sujud lama dan menjadi sujud terlama bisa jadi. Sholat jamaah imamnya pun salam, panjenengan sik sujud, lek kangen donga sembarang karena wis dienteni malaikat maut. Itu kalau tahu gitu ya. Jadi lek semerap dienteni malaikat maut pasti sujudnya diperlama. Nah ini memang manusia itu begitu. Kalau tahu ini yang terakhir maka kemudian akan dibaguskan. Dan memang ibu-ibu bahwasanya maut itu kan hak gitu. Jadi pasti datang, pasti menjemput kita. Dan maut itu tidak juga urut yang sepuh dulu terus yang muda dulu baru itu boten. Dia sekarang kayak merah gitu, yang mana dulu gitu. Makanya kedah disiapkan gitu. Jadi memang ini yang kemudian menjadi bahasan insya Allah 1 jam ke depan kita akan membahas apa yang harus dilakukan ketika ini nanti menjadi Ramadan terakhir kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap jiwa itu kan pasti memang akan mati ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mati. Kula kali panjenengan sedaya suatu hari juga pasti kemudian tidak akan ada lagi di dunia ini. Pasti akan kemudian kados lagi ada pengumuman dilanggar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia kan wonten biasa ini terlanggar gitu. Nah, akan begitu. Jadi adalah sebuah kemestian ketika kemudian kula kali panjenengan sedaya pasti suatu hari akan diakhiri episodenya. Nah, sehingga kemudian menjadi kemestian, harusnya menjadi sesuatu yang logis ketika kemudian kula kali panjenengan sedaya siap-siap. Kenapa kok harus siap kan? Masalahnya ibu negeri akhirat sana itu mboten setahun 2 tahun. Tapi di akhirat sana itu berapa tahun? Kekal gitu ya, selamanya. Selamanya itu nopo sami dengan 10 tahun. Boten. Nopo sami dengan 100 tahun. Boten. Jadi selamanya ini kayak selama kata SpongeBob. Kan boten film biasa ya. Ini karena ada anak kecil gitu ya, jadi gue memang hafal. Nah, ini yang kemudian harusnya disadari oleh kaum muslimin. Akan tetapi ibu tidak dipungkiri derek-derek kita yang masih di luar sana yang pasti boten sregep ngaos gitu ya, pasti boten akan krentek untuk menambah kefahaman terhadap ilmu, kadang derek pati sadar, derek pati klik bahwa memang akan selamanya nanti itu. Sehingga kemudian ayo ngaji itu besok lewes tua gitu ya, ayo pakai kerudung, lewes nikah pakai kerudung, seolah akan totok begitu kan kan biasanya memang ayo gak kerudung, wah mbak lewes nikah gak kerudung mbak, ayo nang pengajian kok aku korutang polo nang pengajian, oh yuk totok begitu nang umur korutang polo kayak totok kemudian nanti kalau sudah nikah, masya Allah. Itu tadi kemudian harus kita getok tularkan gitu, tidak ada yang tahu gitu ya. Maut itu tidak ada yang tahu, sehingga kemudian semuanya itu harus siap-siap. Kita disunahkan ya ibu untuk kemudian berdoa memohon husnul khatimah. Kita apa kata? Iya. Jadi kita disunahkan oleh Kanjeng Nabi untuk selalu minta sama Gusti Allah agar diparingi akhir yang baik, agar diparingi husnul khatimah. Nah, cuma kemudian ibu ternyata husnul khatimah itu bukan hanya diidamkan, tapi kemudian harus diupayakan. Boten
Jadi kalau ada yang kemudian KTP-nya Muslim tapi tasih enggak, nah itu kan tidak baik dinasehati. Orang yang beriman itu gak letak poso itu bukti lek panjenengan beriman. Beriman itu kan para ulama menjelaskan keyakinan yang bulat di dalam hati yang mongkol, terus kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Lek percaya tapi boten dilakoni, boten dilampahi, itu boten saged diarani beriman. Jadi ya percaya nek pangeran Gusti Allah bahwa yang menciptakan kita dari yang tidak ada menjadi adanya Allah. Tapi kemudian ketika Allah turunkan aturan-aturan hidup, boten didamel sedaya, lek boten diarani beriman. La yu'minuna ahadukum hatta yuhaqqimu fi ma syajara bainahum, kata Gusti Allah boten. Tidak dibilang beriman, tidak disebut beriman kalau tidak contoh Kanjeng Nabi Muhammad, kalau tidak menjadikan syariat yang dibawa Nabi yang berasal dari Quran dan Sunnah itu sebagai panduan hidup. Nah ini di sini memang konten dalam Islam. Seorang Muslim itu beriman itu kemudian buktinya dilampahi, dijalani. Jadi ketika Gusti Allah perintahkan puasa, ya sudah harusnya enteng. Beriman itu pasti poso. Atau mungkin ayat-ayat yang lain, insya Allah nanti di kesempatan ngaji selanjutnya mungkin kita ada kesempatan di lain hari kita akan ngaji ayat-ayat yang lain. Mau Bu? Alhamdulillah. Oke, insya Allah semoga ini tidak pertemuan terakhir. Ini kita akan bedah perintah-perintah Allah yang lain. Nah kali ini pagi ini tentang saum. Jadi saum itu, puasa itu adalah bukti seseorang itu beriman. Karena Gusti Allah nimbali dulu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi ditimbali dulu, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi memang beriman ya harusnya tegak puasa gitu. Nah kemudian dilanjutkan sampai akhir la'allakum tattaqun. Artinya apa la'allakum tattaqun itu? Agar kalian bertakwa. La'allakum. Nah, kula akan menerangkan kalimat sakti ini, la'allakum. Kalimat la'allakum itu Imam As-Suyuti menjelaskan di dalam kitabnya, kalimat la'allakum itu kalimat pengharapan. Artinya bahwa seorang Muslim itu dituntut bekerja keras, banting tulang, mati-matian, jungkir balik, mewujudkan kalimat setelah la'allakum. Nah, kata ilmu nih. Jadi setiap ada kalimat la'allakum, maka sakjane itu perintah dari Gusti Allah untuk kita berusaha mati-matian, banting tulang, jungkir balik, mewujudkan kalimat setelah la'allakum. Setelahnya la'allakum apa kan ayat itu? Tattaqun gitu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu artinya maksudnya Gusti Allah, maunya Allah itu agar kita kerja keras, banting tulang, mati-matian, berusaha agar bisa tattaqun. Sakit paham Bu? Sehingga tattaqun itu saat ini harus kemudian dipahami bahwa memang harus terwujud pada diri kita karena perintahnya tadi. Jadi la'allakum itu kalimat yang memerintahkan ke kita agar kita habis-habisan berusaha untuk mewujudkan kalimat setelah la'allakum. Ini kalau buatan ngaos, buatan kertas ini kayak ya semua main paling ke ayatnya mulai dia di TV akhir atau saya posoan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mesti kan kata-kata lewat menjelang Ramadan ayat tadi itu jadi ayat yang terkenal. Nah ternyata ayat tadi itu kalau dibedah banyak maknanya tadi. Tadi yang pertama sapaan ya ayyuhalladzina amanu itu ternyata kemudian mengingatkan kita bahwa kalau beriman ya pasti butuh puasa. Nah kalimat yang terakhir la'allakum tattaqun, ternyata la'allakum itu maksudnya Gusti Allah, setiap ada kalimat la'allakum maka Gusti Allah itu sebenarnya memerintahkan kita untuk habis-habisan berusaha mewujudkan kalimat setelahnya la'allakum, yaitu tattaqun kalau di ayat tadi itu. Jadi ketakwaan itu sudah diwujudkan. Sehingga pagi ini kita akan ngaos apa sih sebenarnya takwa itu. Sehingga kalau mau mewujudkan itu harus bagaimana gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, takwa
Itu berasal asal katanya itu atau artinya itu takut gitu ya. Nah setidaknya takwa itu bisa dimaknai pada 3 kalimat yang kemudian nanti disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setidaknya takwa itu tercermin dari 3 kalimat yang dulu nanti disampaikan Sayyidina Ali. Apa saja itu? Yang pertama, takwa itu adalah individu yang al-khauf minal jalil, orang yang takut pada Gusti Allah yang maha gagah. Al-khaufu minal jalil, orang yang khauf, orang yang takut kepada al-jalil, Allah yang maha gagah. Nah itu setidaknya takwa itu yang pertama adalah orang yang takut ke Gusti Allah yang zat yang maha gagah. Kita memiliki yang paling gagah sinten? Bapak yang ada Mbak. Ya pun wis boten enten tandingannya niku. Ya paling yang lain yang gagah lagi yang kelihatan besar itu apa? Sehingga kita gampang membayangkan Allah yang maha gagah niku. Apa ya yang gagah di sini? Gunung Semeru pun. Jadi kalau panjenengan lihat tadi foto atau mungkin ke sana ke Curah Koboan ke Sumberwulu, gede banget ya kan, gagah ya Allah gitu ya. Nah Allah ya lebih dari itu. Gunung Semeru sakmene gedene gitu ya, apalagi yang menciptakan gitu. Nah itu yang kemudian bahwa kita sadari Allah itu maha gagah, maha kuat, maha berkuasa atas kita, yang nyekel gun-gunane kita gitu ya. Mau kita dimatikan kapan saja sangat mudah bagi Allah. Nah ini yang kemudian kita menciptakan, memelihara, memunculkan rasa takut kepada Allah, sehingga takut untuk bermaksiat kepada Allah. Nah ini yang pertama tadi, takwa itu setidaknya tercermin dalam 3 kalimat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang pertama al-khaufu minal jalil, orang-orang yang memelihara rasa takut ke Gusti Allah yang maha gagah, yang maha berkuasa atas kita, yang maha memegang takdir kita. Jadi takut itu harus dimunculkan, takut untuk bermaksiat, takut untuk membuat Allah tidak ridha. Hari ini niku kan masyarakat rasa takut tentang pangeran itu kan tipis sama kadang kok kandel. Jadi kadang kriminal ini yang kemudian menjadi keprihatinan kita. Masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang kadang tidak lagi takut ke Gusti Allah, padahal diselentik ya habis kita gitu ya. Jadi mudah sekali bermaksiat seolah Gusti Allah boten melihat gitu ya. Nah ini yang kemudian harus kita tanamkan dalam alam bawah sadar kita. Allah itu maha gagah, maha berkuasa atas kita. Seharusnya kita memelihara rasa takut untuk bermaksiat, takut kalau Gusti Allah boten ridho. Itu terus diusahakan agar kemudian melampaui hidup, melampaui hari-hari, menghabiskan hari dalam keadaan yang berhati-hati agar tidak membuat Allah tidak ridho. Itu yang pertama, al-khaufu minal jalil. Yang kedua, al-amalu bin tanzil, mengamalkan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Ini takwa yang kedua, ciri takwa yang kedua. Kalau tadi al-khaufu minal jalil, yang kedua al-amalu bin tanzil, mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Quran dan Sunnah. Jadi tiang yang bertakwa itu, orang yang bertakwa itu orang yang kemudian memang semangat, satu kali ngaji langsung bersemangat untuk kemudian difahami dan bisa diterapkan. Jadi satu tak tahu satu ayat, bersemangat untuk satu melampaui ayat tersebut, satu menerapkan ayat tadi itu. Bukan kemudian tahu tapi kemudian tidak dipakai, tidak begitu. Jadi takwa yang katanya Gusti Allah dalam Al-Baqarah tadi, kita harus jumlah walik habis-habisan mewujudkan
Jadi buka di rumahku, surat apa? An-Nur ayat 31 sama Al-Ahzab ayat 59. Nah, di dalam Al-Quran itu satu saja, padahal ayat yang lain masih banyak. Kita akan bahas juga. Jadi orang yang bertakwa itu ciri orang yang bertakwa yang semangat sekali, pengen segalanya dirujukkan ke Quran. Agar cocok dengan Quran, karena memang ya beginilah harusnya hidupnya seorang muslim itu senantiasa rujukannya Quran. Jadi ketika Gusti Allah sampun terangkan ngomong, dia pengennya kados ngaten. Itu inginnya seperti itu untuk diikuti. Jadi di dalam surat An-Nur ayat 31 tadi Gusti Allah menerangkan yurfina bihumurihinna ala juyubihinna, agar kemudian seorang muslimah ketika keluar rumah itu mengulurkan kain kerudung ke atas dadanya. Nah, jadi namanya ini kalau bahasa Quran namanya himar. Yurfina bihumurihinna ala juyubihinna. Tidaklah mereka mengulurkan himarnya, humurnya. Himar itu kerudung, kain penutup kepala, leher, dan dada. Ini perintah Quran. Saya kata-kata dulu. Jadi Gusti Allah memerintahkan ibu-ibu sedaya, para muslimah yang sudah balik, kalau keluar rumah pakai himar, pakai kerudung. Sebatas apa nih? Dada tertutupi. Lebih silakan, kurang boten pareng. Jadi kalau ditetok di atas leher ini boten pareng. Kalau lebih ya silakan. Tapi yang diwajibkan ke atas dada. Ini sama kados ibu-ibunya tadi. Alhamdulillah, masya Allah, sampun sesuai dengan surat An-Nur ayat 31. Masya Allah. Nah, itu pakaian bagian atas. Pakaian bagian bawah surat Al-Ahzab ayat 59 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakan ke istri-istrimu, ke anak-anak perempuanmu, juga ke istri-istri orang mukmin yang lain, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Nah, ada lagi, kalau tadi himar, maka pakaian bagian bawah selanjutnya adalah jilbab. Nah, jilbab itu para ulama tafsir mengatakan pakaian yang panjang seperti air mancur. Jadi seperti air mancur ya, apa bu air mancur? Ya menjulur banget gitu. Ya menjulur ke bawah gitu. Jadi pakaian, kalau hari ini bahasanya panjenengan, sanes jilbab panjenengan kasih boten. Nah, kita masih di Indonesia masih jarang ada familiar bilang jilbab. Biasanya kenalnya gamis, gitu ya, jubah gitu. Nah itu jadi pakaian bagian bawah yang diterangkan oleh Gusti Allah di dalam surat Al-Ahzab tadi adalah pakaian jalabib atau jilbab atau jubah, yaitu pakaian yang seperti terowongan, seperti air mancur. Nah, bismillah, moga-moga dimudahkan sama Gusti Allah pakaian-pakaian kita kalau keluar rumah pakai tadi dua, himar dan jilbab. Tapi sama mungkin ibu sampun familiar baju gamis ini kan? Oke, dulu ketika saya masih awal kuliah ya, tahun 90-an akhir, diomongin macam-macam gitu ya. Nah, biopo gitu. Tapi kalau sekarang, masya Allah, udah cantik-cantik modelnya. Alhamdulillah, ini lah dakwah kita terus dihidupkan ya kan, kemudian menjadi satu hal yang tidak lagi asing di tengah-tengah masyarakat. Dulu apa usum juga modern. Oke, jadi dulu yang modern, alhamdulillah dengan dakwah yang terus disiarkan, nah ini akhirnya sudah menjadi kesadaran umum gitu. Jadi itu salah satu saja perintah dari sekian banyak kewajiban kaum muslimin. Jadi memang seorang muslim itu selalu ingin agar hari-harinya itu terus dirujukkan aktivitasnya itu kepada Quran dan Sunnah, dan demikianlah takwa itu al-amalu bil tanzil, beramal sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah. Nah ini yang kedua. Yang terakhir, ciri dari bertakwa tadi kan yang pertama apa bu? Nanti keluar
puasa itu tujuannya bertakwa. Bertakwa itu setidaknya tampak pada 3 hal tadi itu. Itu yang pertama, nggih, puasa. Yang kedua, ketika Gusti Allah mengaitkan Ramadan, maka kemudian terkaitnya itu dengan selain puasa, yang kedua dengan Quran, dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, memang bulan Ramadan itu bulan yang berkaitan banget dengan Quran. Nah, sehingga kita sebagai seorang muslim ketika masuk bulan Ramadan, maka kita harus mempersiapkan diri agar selalu melatih menjaga jarak kita dengan Quran untuk semakin dekat. Jadi ibu-ibu kalau kemudian biasanya jarang baca Quran, maka kemudian di bulan Ramadan ini kita semakin sering kita upayakan sakit semakin kerap sering untuk membaca Al-Quran. Nah, berkaitan dengan Quran, ada 4 kewajiban kita terhadap Quran, Bu. Setidaknya ada 4 kewajiban seorang muslim kepada Al-Quran. Yang pertama apa? Yang pertama wajib dibaca. Jadi ada setidaknya 4 kewajiban kita kepada Quran. Yang pertama wajib dibaca. Bahkan kemudian Kanjeng Nabi itu menerangkan dalam satu hadis bahwasanya nanti di hari akhir Al-Quran itu akan mencari, akan madosi panjenengan siapa sing waktu di dunia sregep ngaos Quran. Maka dicari akan diparingi syafaat gitu. Jadi memang sangat banyak sekali dalil anjuran agar kemudian kita rajin membaca Al-Quran. Itu kewajiban yang pertama. Ada 4 kewajiban kita terkait Quran. Yang pertama wajib membacanya. Yang kedua wajib memperbaiki bacaannya. Jadi ketika kemudian tasih dereng bagus, terasa dereng bagus, yang sregep untuk kemudian menambah kemampuan membacanya. Saged teng ustazah mangkene matos boten usah izin, justru pahalanya besar ketika kita mau terus memperbaiki diri. Jadi ada 4 kewajiban. Yang kedua tadi itu wajib memperbagus bacaan. Wajib membaca, wajib memperbagus bacaannya. Yang ketiga wajib memahaminya. Jadi wajib untuk saged sedikit-sedikit nambah pemahaman tentang Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mulai pagi ini kita menjadi pribadi yang sregep, semakin sregep untuk mengkaji, menambah pemahaman kita terkait Quran. Karena memang tadi ada 4 kewajiban kita kepada Quran. Bukan langsung dibaca toh. Baca itu tahu salah satunya aja. Dibaca, diperbagus bacaannya. Yang kemudian yang ketiga dipahami. Bismillah, semoga diringankan langkah kaki, disehatkan ibu-ibu sedaya, akan terus semangat ngawas Quran, semangat memahami Quran, rawuh ke majelis taklim agar paham isinya Quran itu apa saja. Itu yang ketiga, memahami Al-Quran. Yang keempat, wajib mengamalkan. Jadi ada 4 ini gitu. Jadi wajib dibaca, wajib diperbagus bacaannya, wajib dipahami, dan terakhir wajib untuk diamalkan. Nah, hari ini ibu-ibu memang tidak dipungkiri kalau kemudian kita berdiri tegak untuk menerapkan Quran itu di labeling macam-macam, ya betul? Iya, yang ojo fanatik katakan, ojo ekstrim, ojo radikal, masya Allah. Padahal standarnya minimal seorang muslim diingatkan. Kok tadi di labeling macam-macam? Jadi memang seorang muslim itu harus nonton hidupnya, SOP-nya dari pengenalan itu nonton Quran itu harus dibaca, diperbagus bacaannya, dipahami, diamalkan. Lo kok diilok macam-macam sehingga diamalkan. Misalkan ketika kita menyampaikan di Quran itu wajib untuk upload, harusnya ketika saya diskusi dengan salah satu tokoh di Kabupaten Lumajang, harusnya pemerintah itu membangun support system agar kewajiban Quran itu bisa dilampahi. Yuda iso ngono Mbak, awak dhewe coba nanti. Jadi memang masih panjang yang harus kita terangkan kepada kaum muslimin sendiri.
tidak terputus walaupun kula kali panjenengan sedaya sampun meninggal. Jadi ada amal-amal yang bisa jadi lahan investasi kita. Apa saja itu? Jadi terangkan kan bahwasanya ada amal yang tidak terputus walaupun seseorang itu sudah meninggal. Yang pertama apa Bu? Doa. Yang pertama amal jariyah. Yang kemudian kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga doa anak yang soleh yang mendoakan. Jadi kita harus berusaha gitu ya, agar kemudian ini bisa kita maksimalkan. Kita harus berusaha agar kemudian kita punya investasi, walaupun kita sampun boten enten malih dunya, tapi aliran pahalanya saged terus mengalir ke kita. Sampun diparingi semerap kali Kanjeng Nabi, yaitu ada 3 ini. Amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Jadi harus fokus juga untuk tadi menambah pahala jariyah ini, investasi pahala ini. Yang pertama amal jariyah gitu ya. Jadi itu adalah karakter seorang muslim gitu ya. Sedekah itu adalah karakter seorang muslim. Nah, ini kemudian harus ringan kita. Seorang muslim itu pribadi yang roman, boten pribadi yang pelit gitu. Ini yang kemudian dicetakkan oleh Islam kepada kita. Karakter seorang muslim itu karakter yang ringan untuk membantu terlebih, jadi membantu sesuatu yang memang kemudian punya nilai investasi. Jadi misalkan panjenengan nyumbang Quran
di pundaknya ada tanggung jawab untuk membersamai. Kalau bapak-bapak kan kerja ya, jadi yang membersamai tumbuh kembang anaknya ini kan ibu. Sehingga kenapa ibunya harus punya banyak bekal, karena dia yang mendampingi keseharian dari putra putri sehingga tumbuh menjadi putra putri yang soleh. Aduh, anak-anak pas gede cucu gitu ya. Jadi kita juga harus memastikan agar kemudian putra putri cucu-cucu kita ini kemudian tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Karena doa anak yang soleh yang kemudian nanti sakit tembus walaupun kitanya sudah buatan wonten. Allah alam bisawab. Mungkin ini yang menjadi pengantar gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita memaksimalkan tadi setiap step yang Gusti Allah berikan selama di Ramadan ini, agar kemudian yang entahlah bisa jadi memang ini jadi Ramadan yang masih berkelanjutan atau mungkin ini Ramadan yang terakhir, sehingga tadi amal-amal yang sangat melejitkan bekal pahala kita harus kemudian kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saya kembalikan lagi kepada Ustazah Penny. Ya, alhamdulillah pagi ini kita sudah ngaji bareng. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan bisa dengan mudah ibu-ibu bisa amalkan ya. Sebelum mengakhiri majelis ini, kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Ustazah Faizul Firdaus. Alhamdulillah, di penghujung ngaji kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, kita langitkan hajat-hajat kita kepada Allah, karena memang ini bulan yang ijabah. Bagi yang berpuasa maka sungguh Allah ijabah segala doa-doanya. Jadi mari kita lakukan, mari kita langitkan hajat-hajat kita. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waghfir lana fa innaka khairul fatihim. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa hamdi da'watik ila al-Allah. Allahumma ij'alna dawlatan islamiyyatan maghfiratan wa rashidah ala minhajin nubuwah. Tu'izzu bihal Islam wa tudillu bihal kufar. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kufar wal musyrikin. Allahumma salli ikhwanana fi Palestin